Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di konten sekelebat info atau breaking news. Tuliskan di sini bahwasanya someone try to sell a JPEG for BTC months before Bitcoin Pizza Day. Seseorang ini sedang mencoba untuk menjual JPEG ya, JPEG untuk BTC beberapa bulan sebelum Bitcoin Pizza Day ya. Dan JPEG-nya ini adalah merupakan primordial NFT atau bisa dikatakan NFT jadul atau purba kayak gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman, dulunya ini bahkan penjualnya itu mendapatkan bantuan dari pendiri Bitcoin yang namanya Satoshi Nakamoto ya dulu, tapi teman-teman meskipun masih belum jelas apakah artis tersebut benar-benar melakukan penjualan dari NFT purbanya tersebut. Kripto Twitter terbakar atau bersemangat ya sebentar pada tanggal 14 Mei kemarin itu dengan adanya ini teman-teman, saran bahwa adanya pembelian dunia nyata pertama Bitcoin di dunia itu dimungkinkan adalah untuk JPG. Jadi pembelian pertama itu untuk JPG, bukan untuk pizza kayak gitu teman-teman. Dan dalam Twitter dari pengembang independen Udi Wertheimer, advokat Bitcoin membagikan tangkapan layar yang menunjukkan apa yang bisa menjadi pembelian pertama menggunakan Bitcoin zaman dulu teman-teman, bahkan sebelum Bitcoin pizza yang terkenal itu. Dan ini tangkapan layar ya, tangkapan layar dari embednya apa di Twitter itu teman-teman. This Twitter space was fire. Twitter space bersemangat ya. Kita menemukan bahwasannya the first purchase ya, pembelian pertama yang dilakukan dengan menggunakan Bitcoin itu adalah membeli JPEG, sebuah JPEG, gambar JPEG ya, senilai 500 BTC pada bulan Februari 2010. Sebelum tanggalnya yaitu pembelian BTC pizza senilai 10.000 itu teman-teman. Satoshi sendiri mendorong untuk memfasilitasi pembelian JPEG, gambar JPEG tersebut. Kalau teman-teman mau baca silahkan, misalkan kalian ke Twitternya ini teman-teman, Udi Wertheimer postingannya ada di sana teman-teman ya, tentang bahwasannya pembelian Bitcoin pertama kali diketahui bukanlah merupakan pembelian pizza senilai 10.000 itu teman-teman, 10.000 BTC itu, tapi merupakan pembelian gambar JPEG senilai 500 BTC kayak gitu teman-teman. Dan tangkapan layar yang diposting tertanggal 4 Januari 2010, 4 bulan penuh sebelum Bitcoin Pizza Day, di mana pengembang Bitcoin Laszlo Hanser membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza. Secara luas dianggap sebagai pembelian dunia nyata pertama yang dilakukan melalui Bitcoin. Padahal kenyataannya ya sebelumnya memang sudah ada pembelian pertama Bitcoin ya, bukan pizza ya teman-teman, tapi pembelian pertama Bitcoin itu gambar JPEG tersebut. Tangkapan layar ini menunjukkan seorang pengguna bernama Sabunir ini mencoba untuk menjual gambar seharga 500 Bitcoin yang bernilai sekitar $1 pada saat itu di Bitcoin forum Bitcoin Talk. Bahkan menyoroti bahwasanya pendiri Bitcoin dengan nama samaran Satoshi Nakamoto mencoba untuk terlibat dalam membantu penjualan gambar tersebut teman-teman. Namun ada juga yang ragu dengan berita ini teman-teman. Keraguan ini diberikan oleh pemain poker profesional yang berubah menjadi investor kripto Mike McDonald ya, yang menunjukkan ketangkapan layar yang bahwasanya transaksi tersebut ya bisa jadi merupakan sumbangan, yang berarti JPEG tidak benar-benar dijual kayak gitu teman-teman. Menurut dari Mike McDonald ini, apa yang dilakukan Sabunir itu tidak benar-benar dijual, tapi merupakan seperti sumbangan gitu teman-teman. Karena dia mempostingkan di addressnya untuk NFT pada Januari 2024, kemudian mempostingnya lagi di BTC logo. Di BTC logo tweetnya tanggal 20 Februari 500 BTC dikirimkan. Di tanggal 25 Februari dia berterima kasih pada 2 orang untuk donasinya kayak gitu teman-teman. Dan dalam tweet berikutnya, Wertheimer mengakui tweet aslinya mungkin tidak akurat, bahwa meskipun Sabunir mendaftarkan JPEG untuk dijual dengan harga 500 BTC dan bahwa mereka itu menerima jumlah yang sama di alamat mereka sebulan kemudian, mungkin 500 BTC dikirim sebagai donasi untuk interaksi yang berbeda, dan bahwa penjualan JPEG tidak pernah benar-benar dilakukan. Dan tanpa konfirmasi langsung dari Sabunir, masih belum jelas untuk apa 500 BTC itu ditransfer, kata Wertheimer. Dan desas-desus ini muncul ya karena adanya fenomena Bitcoin Ordinal ya, pencetakan NFT di Bitcoin itu loh teman-teman ya, yang pada saat publikasi melihat lebih dari 6,1 juta gambar, video, bahkan juga token melalui standar token BRC20 dicetak di blockchainnya Bitcoin. Dan juga gambar teman-teman dari jumlah total prasasti ordinal atau NFT ordinal di Bitcoin teman-teman, sumbernya adalah Dun Analytics.
Wesmer telah menjadi pendukung utama NFT Bitcoin sejak protokol ordinal dibuat oleh Casey Rodarmor pada 21 Januari tahun ini, yang memungkinkan pengguna untuk bisa istilahnya melakukan embed, yang menempelkan potongan data baru di blockchainnya Bitcoin yang senilai 1 Satoshi itu teman-teman. Wesmer kemudian ya bekerja untuk mendorong gelombang baru penggemar NFT ke Bitcoin melalui proyek ordinal yang disebut Taproot Wizard, yang mengambil namanya dari soft fork Taproot yang memungkinkan pembuatan protokol ordinal di tempat pertama. Kemudian masih dari Cointelegraph, berita selanjutnya teman-teman dituliskan di sini Bitcoin address holding 1 BTC FOMO reach 1 million dari Glassnode ya teman-teman. Alamat Bitcoin yang memegang 1 BTC atau lebih mencapai 1 juta berdasarkan sumber informasi dari Glassnode. Jumlah Bitcoin atau alamat dompet yang memegang 1 Bitcoin utuh atau juga lebih ya teman-teman, ini telah melampaui angka 1 juta. Tonggak 1 juta Worldcoiner tercapai pada tanggal 13 Mei kemarin ya, menurut data dari Glassnode teman-teman. Dan ini dia teman-teman gambar dari jumlah dompet Bitcoin yang melampaui lebih dari 1 Bitcoin ya sejak awal pertama kali dompet itu ada teman-teman. Sumbernya dari Glassnode. Karena harga Bitcoinnya turun lebih dari 60% sepanjang tahun lalu, jumlah alamat dompet yang menyimpan 1 Bitcoin atau lebih kemudian melonjak teman-teman. Dengan lonjakan paling menonjol itu terjadi ketika adanya kehancuran pasar akut pada bulan Juni dan mulai 11 November. Tanggal itu ya pada saat itu teman-teman, pada saat FTX runtuh kayak gitu teman-teman, kemudian mengajukan kebangkrutan, dan secara total sekitar 190.000 Worldcoiners ditambahkan dari awal Februari 2022 karena harga Bitcoin turun dari level tertinggi pada saat November 2021. Salah satu pendiri dari Glassnode yaitu Negentropic memberitahukan kepada 54.000 pengikut Twitternya bahwasannya waktu terbaik untuk membeli Bitcoin adalah ketika ada darah di jalanan. Maksudnya ketika nilai Bitcoin itu turun drastis kayak gitu teman-teman, atau mungkin bisa dikatakan ketika nilai Bitcoinnya itu sedang ngedam parah. Komentarnya ini muncul setelah banyak sekali bank besar bangkrut di Amerika Serikat serta Fed yang berpotensi menghentikan kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Ini adalah beberapa alasan kenapa Glassnode mengatakan bahwa mereka tetap percaya diri bahwa Bitcoin dapat mencapai harga 35.000 dalam jangka menengah ya di tahun ini. Dan emang bener ya teman-teman, kalau misalkan membeli aset yang cukup berbahaya sebagaimana kripto ini, utamanya kripto yang memiliki fundamental yang bagus ya teman-teman, seperti Bitcoin, Ethereum, kemudian Binance, XRP, ya kayak gitu-gitu teman-teman. Pokoknya koin-koin yang memiliki fundamental bagus itu kita memang harus membelinya ketika harganya berdarah-darah, ketika harganya memang ngedam parah gitu teman-teman. Tujuannya apa? Karena koin-koin yang bagus ini masih dan akan selalu memiliki potensi untuk rebound atau naik. Nah, kita sebagai retail atau sebagai istilahnya investor kelas teri ya, kelas plankton ya, kita memang harus melakukan hal seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan cuan teman-teman. Kalau nggak kayak gitu, misalkan kita FOMO dengan koin-koin yang tidak memiliki fundamental yang bagus, koin-koin yang tidak memiliki utilitas atau alias kegunaan use case ya, kasus penggunaan yang bagus ya, ngedam terus kayak gitu teman-teman, sampai koinnya hilang, sampai uang kita hilang kayak gitu. Jadi memang untuk koin-koin yang memiliki fundamental bagus memang caranya kayak gitu teman-teman. Sementara angka bulat 1 juta menandai rekor baru dalam buku rekor, perlu diperhatikan bahwasanya satu alamat dompet Bitcoin tidak selalu mewakili satu orang. Banyak investor kripto memiliki banyak alamat Bitcoin dan alamat lainnya untuk institusi besar seperti pertukaran cryptocurrency dan perusahaan investasi yang biasanya memiliki Bitcoin dalam jumlah besar. Dan menurut data dari peneliti analitik kripto CoinGlass, dari sekitar 19 juta Bitcoin yang beredar saat ini, 1,89 juta BTC ini senilai dari 50,7 miliar disimpan di bursa terpusat utama ya, seperti Binance dan juga Coinbase. Selain itu yang mengejutkan ya teman-teman, 3 juta BTC atau senilai 80,4 miliar dolar ini merupakan 17% dari total pasukan yang beredar hilang selamanya. Menurut perkiraan dari Glassnode yang menggambarkan angka tersebut dari kombinasi data termasuk BTC yang dikirim ke alamat bakar atau di burning kayak gitu teman-teman. Dompet dengan kunci hilang dan akun besar yang tidak tersentuh selama lebih dari 1 dekade. Baiklah teman-teman, itu dia sekelebat info atau breaking news terkait dengan Bitcoin ya, yaitu berita tentang seseorang mencoba menjual JPEG untuk BTC beberapa bulan sebelum Pizza Day, dan juga berita tentang alamat Bitcoin yang memegang 1 BTC atau lebih telah mencapai 1 juta berdasarkan Glassnode.
Terima kasih sudah menonton video dari kami. Ingat teman-teman, ini bukan merupakan saran investasi, saran jual maupun saran beli ya. Bukan ya teman-teman, ini hanyalah konten berita dan hiburan semata teman-teman. Jika teman-teman mau invest, maka investlah selalu dengan menggunakan dana dingin teman-teman. Jangan menggunakan dana panas, dana untuk beli nasi, dana untuk beli rokok dan sebagainya. Jangan teman-teman, gunakanlah dana yang dingin. Karena apa? Karena kripto atau juga Bitcoin merupakan aset yang sangat fluktuatif teman-teman. Kali ini bisa naik tinggi dan kemudian bisa jatuh. Tetap berhati-hati dan senantiasa di YOR atau do your own research. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.